kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam sehat dan dalam berkat Tuhan. Shalom, selamat Sabat semuanya. Selamat Sabat. Shalom. Sahabat. Ya, sudah ada 24 peserta ya yang sudah bergabung dengan kita ya. Pertama kita sebelum memulai acara sekolah Sahabat kita ini, kita mengucapkan syukur tentunya kepada Tuhan atas segala berkatnya, kesehatan, kita tetap bisa berbakti, memuji muliakan Tuhan di hari Sabat yang kudus ini. Dan mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di Zoom ini, para pendeta, para panitia seminar juga, dan juga para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sudah lihat di sini sudah bertambah lagi, ada 26 ya. Semoga makin bertambah nanti kita ikuti seminar ini. Sebelum kita mulai perbaktian kita undang Roh Kudus supaya memenuhi hati dan pikiran kita di dalam perbaktian kita ini. Kita berdoa. Baik, sebelum kita mulai perbaktian kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Turangan. Kami berikan kesempatan dan waktu. Terima kasih untuk keluarga Turangan yang sudah membawakan lagu pujian. Apa kita hidup dekat Yesus? Sungguh indah ya lagunya ya, kompak ya. Kita sebelum memulai seminar kita ini, kita doa pembuka, tapi saya melihat belum bergabung sepertinya ya Pak Hasi Galingging ya. Nah, kita doa pembuka kita ganti dengan kesediaan Bapak Panjaitan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan bila mana pada Sabat ini Tuhan,
yang Kau berikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman yang kami pelajari malam ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi terang dan menjadi pelita hidup kami Tuhan. Kami titipkan hamba Tuhan Pendeta Sembiring yang sudah Kau utus menjadi kepanjangan lidah Tuhan bagi kami pada malam ini. Urapan Tuhan berlaku kepadanya Tuhan, agar apa yang disampaikan boleh menjadi puji mulia bagi Tuhan, berkat bagi semua. Berkatilah acara kami Tuhan dari awal sampai akhir. Berkati juga alat yang Kau gunakan, dengan biar semua acara berlangsung dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dengan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih Pak Panjaitan. Baiklah, inilah yang kita tunggu ya. Selamat sahabat Pendeta Eben Sembiring. Sudah siap ya Pak ya? Ya, selamat sahabat Ibu semua orang. Jadi seminar kita di malam Sabat ini akan dibawakan oleh Pendeta Eben Sembiring yang telah memberikan waktu untuk kita ya. Sebelum beliau menyampaikan seminarnya, saya sampaikan sedikit perkenalan tentang Bapak ini ya. Nanti lebih jelasnya bisa disampaikan di Bapak langsung ya. Nah, saya berikan sedikit perkenalan untuk pendeta kita, Eben Eser Sembiring, dengan istri bernama Ibu Sylvia Tarigan. Mungkin beberapa sudah kenal ya, tapi ya biar lebih kenal juga yang lainnya. Mempunyai dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Steve, berumur 13 tahun. Yang kedua Stephanie, berumur 8 tahun. Yang ketiga bernama Serina, umur 3 tahun. Sedikit riwayat dari pelayanan Bapak ini, Bapak Pendeta, pada tahun 2002 sampai 2015, melayani sebagai gembala jemaat di Lombok selama 3 tahun. Sumber WK 4 tahun, Dukuh Kupang Surabaya 6 tahun. Pada tahun 2016 sampai 2020, sebagai Direktur PA Pemuda KJKT dan Komunikasi KJKT. Dan yang terakhir saat ini tahun 2021 sebagai Asisten Kependetaan dan Komunikasi KJKT. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung dengan pendeta kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kesediaan Bapak bisa menyampaikan seminar di sini. Di mana judul dari yang seminar akan dibawakan oleh pendeta kita berjudul Manis di mulut, pahit di perut. Biasanya manis di mulut, pahit di hati ya. Itu yang sering terdengar ya. Tapi ini ada yang unik ini. Baru ini juga saya dengar ini. Apa ini tentang makanan atau tentang apa, kita nanti dengarkan lebih lanjut. Kita pasti ini sesuatu yang menarik ini ya. Penasaran ya. Nah, waktu dan kesempatan kami berikan kepada pendeta untuk menyampaikan seminar. Terima kasih. Baik, selamat hari Sabat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga besar daripada jemaat Tuhan di An-Natabesi, Dr. Mansur Medan. Betul ya? Yang pertama saya mau pastikan dulu apakah audio saya bisa terdengar dengan baik. Baik, terima kasih. Baik. Puji Tuhan, kesempatan yang diberikan kepada saya beberapa waktu yang lalu, sahabat sepelayanan saya dan juga saudara saya, satu kampung kami, Pendeta Des Sembiring, mengundang saya untuk boleh membagikan firman Tuhan di seminar akhir zaman, beliau sampaikan kepada saya. Saya juga penasaran sehingga di beberapa 1-2 kali saya sempat datang dan hadir join di Zoom ini 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, dan juga minggu yang lalu sempat saya lihat sebentar untuk melihat pembahasan dan ibadah yang berjalan supaya paling tidak saya bisa mengikuti alur dan juga kebiasaan yang sudah dilakukan. Terima kasih Pendeta Sembiring yang sudah mengundang kami, kepercayaan dan kesempatan yang baik yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya boleh sampaikan dapat memenuhi harapan dan kerinduan hati jemaat yang saya lihat begitu haus belajar akan firman Tuhan. Luar biasa, saya melihat pembahasan-pembahasan yang dibahas dari
Vesper ke Vesper atau malam Sabat, setiap malam Sabat, pembahasan-pembahasan yang berat saya lihat, dan makanan-makanan yang keras, bukan makanan-makanan ringan itu saya lihat. Jadi saya lihat ini adalah satu kerinduan dan rasa haus akan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita, dan Tuhan yang akan memberi kita makanan rohani sesuai dengan kebutuhan dan rasa haus yang kita miliki. Saya melihat juga bukan hanya dari jemaat Dr. Mansur yang ada, tapi juga Bapak Ibu yang lain dari beberapa tempat boleh bergabung. Saya sampaikan salam hormat, salam hangat untuk semuanya, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah malam hari ini. Saya tidak merasa asing di sini karena banyak juga yang saya kenal, karena tadi saya pikir tidak ada yang saya kenal, maksudnya hanya mungkin beberapa, tapi saya lihat ada banyak yang saya kenal di sini. Yang pasti Pendeta Sembiring adalah saudara saya, sahabat satu kampung juga, dan juga ada satu kampung dari istri saya juga di sini, Bapak Frenson Sinuhaji. Ini satu kampung dengan istri saya Tarigan dari Aji Jahe. Salam mejuah-juah untuk keluarga Sinuhaji dan yang lainnya. Ada juga beberapa teman-teman yang lain, ada sahabat sepelayanan juga ini, Pendeta Stephen Simangunsong, orang Medan yang merumput di Jakarta. Luar biasa beliau ini. Senang saya beliau juga bergabung, karena nanti kalau ada pertanyaan yang sulit, saya tinggal suruh beliau yang jawab. Kalau yang gampang, ya biar saya yang jawab. Gitu. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya diberikan waktu kurang lebih 1 jam untuk menyampaikan pekabaran ini, dan nanti ada satu sesi tanya jawab. Mudah-mudahan semua berjalan baik, jaringan yang kita gunakan berfungsi juga dengan baik, dan peralatan-peralatan kita dapat berjalan dan berfungsi dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, karena waktu kita sangat berharga, saya pikir kita langsung saja kepada pembahasan kita. Namun sebelum itu boleh saya undang sekali lagi kita berdoa memulai pembahasan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga pada hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Kami dapat terhubung dengan umat-umat Tuhan, keluarga besar jemaat Tuhan, anak KBC, Dr. Mansur Medan, bahkan beberapa sahabat yang lain yang terhubung di dalam pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Kami mohon Tuhan ada bersama kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan di hati kami masing-masing, agar semua bagian firman yang akan kami dengar menjadi berkat bagi kami. Demikian juga peralatan yang kami gunakan, jaringan yang menghubungkan kami, biarlah semua berfungsi baik. Terlebih khusus Tuhan, kiranya Engkaulah yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan maksud dan pesan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, perbaktian dan pelayanan kami di dalam tangan Tuhan. Melalui Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, saya lupa tadi, saya juga menyampaikan terima kasih kepada majelis jemaat yang tentu juga sudah memberikan saya kesempatan, para penatua jemaat, Dr. Mansur, dan semua panitia yang sudah mempersiapkan ibadah kita pada malam hari ini. Saya mohon izin share screen supaya kita dapat mengikuti pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, sudah boleh kelihatan ya? Oke, sudah boleh kelihatan Pak Robert Turangan? Sudah Pak Pendeta. Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Situmorang tadi, pemimpin acara kita, dan juga di poster yang dibuat, di poster yang dikirim, saya lihat, saya membuat judul manis di mulut, pahit di perut. Kalimat ini atau kata-kata ini sebenarnya saya ambil dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi judul ini saya ambil dari sebuah catatan yang terdapat di dalam Alkitab, dan itu sebabnya pada malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, mempelajari satu bagian di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10,
dan kita coba korelasikan dengan Wahyu pasal yang ke-7. Karena dua pasal ini sebenarnya pasal yang boleh kita katakan sangat berhubungan dan erat hubungannya dengan peristiwa yang sedang dibahas dan diceritakan di pasal itu. Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudara, kita boleh berkonsentrasi, kita boleh juga menggunakan Alkitab kita. Saya juga coba menolong untuk menuliskan ayat-ayat di layar ini sehingga kita dapat mengikutinya dengan baik pelajaran malam hari ini. Apa itu manis di mulut dan pahit di perut? Pengalaman apa itu? Kemudian pesan rohani apa yang sedang disampaikan melalui peristiwa ini? Dan apa hal yang penting untuk kita lakukan hari ini dari pengalaman yang telah terjadi di firman Tuhan atau yang sudah dituliskan di firman Tuhan ini. Mari kita mulai Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kita akan membaca beberapa ayat di pasal ini dan juga kita akan membaca beberapa ayat di dalam bagian yang lain karena biarlah Alkitab itu dapat menjelaskan dirinya, menafsirkan dirinya, dan hanya Alkitab itu yang akan menerangkan dirinya satu dengan yang lain atau satu bagian dengan bagian yang lain. Mari kita mulai Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ini adalah sebuah penglihatan yang dilihat, yang disaksikan oleh Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos, ketika dia menulis kitab Wahyu. Ada beberapa bagian yang penting yang akan kita lihat di dalam penglihatan ini. Ada begitu banyak penglihatan yang dicatat atau ditulis dalam kitab Wahyu. Salah satunya adalah penglihatan seorang malaikat lain. Ini malaikat yang berbeda dengan malaikat-malaikat lainnya, Yohanes kekasih. Kemudian, malaikat ini ditulis atau dilihat oleh Yohanes berselubungkan awan. Jadi seorang malaikat lain ini dia berselubungkan awan. Kemudian yang kedua cirinya adalah ada pelangi di atas kepalanya. Kemudian cirinya yang ketiga mukanya sama seperti matahari. Dan yang keempat cirinya kakinya bagaikan tiang api. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara ada paling kurang 4 bagian penting yang coba kita lihat. Seorang malaikat lain atau seorang malaikat yang berbeda dengan malaikat yang biasa, dan malaikat ini Yohanes sebutkan dia berselubungkan awan, ada pelangi di atas kepalanya, mukanya seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang digambarkan dengan ciri seperti ini? Kita harus lihat step by step pasal ini atau ayat ini, dan kemudian kita akan masuk kepada bagian-bagian yang lainnya. Siapa ini malaikat yang memiliki ciri yang pertama, berselubungkan awan. Kemudian ciri yang kedua, ada pelangi di atas kepalanya. Ciri yang ketiga, mukanya seperti matahari. Dan yang keempat, kakinya bagaikan tiang api. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak ayat-ayat yang bisa menggambarkan dan menerangkan siapa orang atau pribadi atau oknum yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Maka jika kita menggunakan ayat-ayat yang saya cantumkan di layar ini, maka sebenarnya malaikat yang lain yang dicatat di Wahyu pasal yang ke-10 yang memiliki ciri diselubungi awan, ada pelangi di atas kepalanya, mukanya seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api, tidak lain, ini sebenarnya menggambarkan Yesus Kristus. Itu sebabnya kitab Wahyu sebenarnya adalah wahyu Yesus Kristus yang disampaikan kepada jemaat Tuhan melalui rasul, dalam hal ini
Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Jadi, malaikat yang dilihat oleh Yohanes, yang dicatat di Wahyu pasal yang ke-10, yang memiliki 4 ciri ini. Berselubungkan awan, ada pelangi di atas kepalanya, mukanya seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Sesungguhnya ini tidak lain adalah Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apa tidak salah Bapak Ibu Saudara, Yesus itu digambarkan seperti malaikat? Atau tidak salah Yesus itu ditulis atau dianalogikan atau penglihatan itu dicatat Yesus itu seperti seorang malaikat. Nah, kita lihat ayatnya. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 8, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, siapa sebenarnya Mikael? Mikael tidak lain adalah Yesus Kristus. Nah, Mikael itu sebenarnya artinya apa? Kalau kita baca di dalam kitab Yudas, 1 pasal saja, ayatnya yang ke-9, maka arti daripada Mikael adalah penghulu malaikat. Jadi, kitab Wahyu juga menggambarkan Yesus itu seperti malaikat yang lain atau malaikat yang berbeda, ataupun Wahyu 12 mengatakan dia adalah Mikael, yang arti daripada Mikael sebenarnya adalah penghulu daripada malaikat. Nah, mari kita lihat ayat yang lain yang menggambarkan bahwa malaikat yang dilihat oleh Yohanes itu adalah Yesus Kristus. Ini baru bagian awal dari pelajaran kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pertanyaannya, kedatangan siapa yang akan membangkitkan orang mati? Kedatangan seorang penghulu malaikat. Penghulu malaikat itu adalah Yesus Kristus, karena pada waktu Yesus Kristus datanglah orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Jadi Alkitab memang juga menggambarkan Yesus Kristus seperti penghulu malaikat. Demikian juga Yohanes mencatat bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara siapa ini? Suara penghulu malaikat. Suara siapa yang membangkitkan orang mati pada akhir zaman? Tidak lain adalah suara daripada Yesus Kristus. Nah, kesimpulan di ayat yang pertama, Mikael yang sama dengan penghulu malaikat, yang kalau dia berseru pada akhir zaman, orang-orang yang saleh yang sudah mati akan bangkit, maka ini tidak lain adalah hanya pribadi daripada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang malaikat lain yang dilihat oleh Yohanes, yang memiliki 4 ciri tadi, maka itu sebenarnya tidak lain adalah pribadi daripada Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat yang kedua. Apa yang kemudian digambarkan dengan malaikat itu tadi, yang mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api, kemudian di atas kepalanya ada pelangi, dan seterusnya. Apa yang kemudian ciri atau bagian yang berikut yang dijelaskan dalam penglihatan itu? Kita lompat ke ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi malaikat yang dilihat oleh Yohanes ini, satu kakinya di atas laut, satu kakinya di daratan atau di bumi. Sebenarnya ini menggambarkan bahwa malaikat ini berkuasa di seluruh alam semesta. Apakah di darat, di laut, dan di seluruh alam semesta. Tetapi yang kita mau cari tahu, bagian yang penting di ayat ini adalah ada sebuah gulungan kitab kecil di tangan daripada malaikat itu. Seorang ahli multimedia coba menggambarkannya seperti ini. Barangkali tidak persis, tetapi dari kalimat-kalimat yang ditulis oleh Yohanes,
maka inilah kira-kira gambaran yang ditafsirkan oleh para ahli multimedia, bahwa malaikat ini berdiri seperti apa yang digambarkan oleh Yohanes, kemudian di tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Mari kita lompat ke kalimat yang penting di ayat ini. Setelah tadi di ayat yang pertama kita menemukan bahwa malaikat yang memiliki 4 ciri itu tidak lain adalah Yesus Kristus, maka kita lompat ke bagian ini bahwa di tangan malaikat ini ada sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Apa maksudnya? Apa maknanya kitab kecil yang terbuka di tangan daripada malaikat ini? Yang tadi sebenarnya menggambarkan Yesus Kristus. Nah, jika ini dikatakan atau digambarkan kitab kecil yang terbuka, maka ini berarti kitab ini sebenarnya kitab yang pernah tertutup, kitab yang pernah terkunci, atau kitab yang pernah dimeteraikan, yang tidak terbuka. Jadi ketika digambarkan bahwa di tangan malaikat itu ada gulungan kitab kecil yang sudah terbuka, maka ini menggambarkan sebelum di tangan malaikat itu, kitab ini adalah kitab yang termeterai, terkunci, dan tertutup. Nah, jika kita bertanya sampai di bagian ini terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, pernah Bapak Ibu Saudara-saudara mendengar ataupun membaca di dalam Alkitab ada satu gulungan kitab kecil yang tertutup atau gulungan kitab kecil yang dimeteraikan, yang dikunci. Bahkan gulungan kitab kecil yang tertutup, terkunci, dan termeteraikan itu penulisnya sendiri tidak dapat mengerti atau membuka makna daripada gulungan kitab kecil yang terbuka itu. Mari saya ajak kita kepada satu bagian di dalam Alkitab, bahwa ada satu catatan dalam Alkitab yang menulis dan yang mencatat gulungan kitab kecil yang dimeteraikan, ataupun tulisan yang terkunci, tertutup, tidak terbuka, dimeteraikan. Itu sebenarnya terdapat di dalam kitab Daniel. Khususnya di ayat yang keempat digambarkan, tapi sebelumnya nanti kita akan lihat bagian yang mana gulungan kitab kecil yang dikatakan itu tidak terbuka ataupun dimeteraikan. Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam catatan Daniel, kita menemukan satu keterangan singkat atau keterangan tambahan bahwa ada kitab yang dimeteraikan. Ada kitab yang diperintahkan kepada Daniel supaya itu dikunci, ditutup, dimeteraikan, jangan dibuka atau tidak terbuka pada zaman Daniel. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu sebenarnya tulisan Alkitab ini tidak ada pembagian pasal, pembagian ayat. Jadi tulisan itu akan menyambung dari satu bagian ke bagian yang lain dan tidak ada batas-batas sampai kemudian itu dibatasi oleh pasal-pasal dan ayat untuk memudahkan kita. Nah, pertanyaan berikutnya, gulungan kitab kecil yang sudah terbuka di tangan malaikat itu, yang tadinya itu dimeteraikan, yang tadinya itu tertutup, yang disampaikan kepada Daniel itu meteraikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di manakah tulisan dalam kitab Daniel yang terkunci, yang tertutup, bahkan Daniel sendiri tidak dapat memahami makna, arti daripada tulisannya itu. Itu terdapat di dalam keterangan yang lain ditambahkan dalam Daniel 8 ayat 15-19. Saya baca dengan cepat. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Ayat 16, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Ayat 19, lalu berkatalah ia,
kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Nah, ini sebenarnya sambungan ataupun lanjutan daripada ayat sebelumnya. Namun sebelumnya kita lihat sebuah catatan dalam SDA Bible Commentary. Kitab kecil yang berhubungan dengan nubuatan Daniel ini sebenarnya tentang penglihatan 2300 petang dan pagi yang dalam Daniel 12 ayat yang keempat sebutkan meteraikanlah itu sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita korelasikan kitab Wahyu dengan kitab Daniel, maka dalam Wahyu pasal yang ke-10 tadi disebutkan ada gulungan kitab kecil yang terbuka, yang artinya bahwa gulungan kitab itu sebelumnya tertutup, maka itu sebenarnya menggambarkan penglihatan daripada Daniel di dalam Daniel 8 ayat 14, bahwa ada sebuah perhitungan nubuatan 2300 hari atau 2300 petang dan pagi yang bagi Daniel sendiri ketika dia berusaha memahami dan berdoa mengerti maknanya, dia sendiri tidak dapat memahaminya. Bahkan dia sampai jatuh sakit. Bahkan dia tidak paham apa makna daripada penglihatan itu. Nah, kemudian mari coba kita lihat, apakah kemudian ini nanti selaras dengan peristiwa yang terjadi berikutnya. Karena ini satu bagian yang boleh kita dapatkan, bahwa gulungan kitab kecil yang tertutup itu erat hubungannya dengan penglihatan Daniel, yang bagi Daniel itu tertutup, bahkan malaikat katakan itu dimeteraikan. Maka ada indikasi yang berikutnya, yang kedua nanti akan kita lihat, apakah itu selaras dengan pengalaman berikutnya dari penglihatan 2300 petang dan pagi itu. Mari kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-10 tadi. Ayat yang ketiga berkata demikian. Dan ia berseru, ia ini adalah malaikat tadi yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Nah, sebenarnya ini juga sudah menggambarkan Yesus sebagai singa dari Yehuda. Itu yang di dalam ayat yang lain katakan. Jadi dia berseru dengan suara nyaring. Suara nyaring ini berulang kali dicatat dalam kitab Wahyu. Ini menggambarkan sebuah pekabaran yang sangat penting, sebuah pekabaran yang sangat genting, sebuah pekabaran yang sangat urgent untuk disampaikan. Karena itu sebutan mengatakan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Nah, Yesus digambarkan sebagai singa yang mengaum. Dan seperti singa yang mengaum, ini juga menggambarkan dikatakan sebagai sebuah keadaan yang sangat genting. Nah, mari kita lompat ke ayat yang kelima. Kita akan menemukan indikator daripada bagian yang kedua di catatan dalam kitab Wahyu itu. Bahwa ini adalah kitab kecil yang tadi saya katakan berhubungan dengan penglihatan Daniel, tapi yang nanti kedua kita lihat, apakah ada sebuah pengalaman rohani yang digambarkan seperti yang judul kita ini erat hubungannya dengan penglihatan Daniel 2300 petang dan pagi. Kita masuk ayat yang kelima, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Dan ia bersumpah demi yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak ada penundaan lagi. Nah, ini kata yang penting dari pekabaran suara nyaring ini. Jadi dia berseru dengan suara nyaring bahwa tidak ada penundaan lagi. Ketika dia mengangkat gulungan kitab kecil yang terbuka itu, dia katakan tidak ada penundaan lagi. Nah, kemudian ini bagian yang penting yang kita lihat. Ayat yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, ini kesaksian Yohanes. Jadi Yohanes mendengar suara itu, tadi dikatakan dia melihat penglihatan dan dia mendengar suara itu berkata kepadanya, pergilah,
ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Jadi kepada Yohanes diperintahkan, Yohanes, ambil gulungan kitab di tangan malaikat itu. Karena seperti gambar yang saya cantumkan ini, dia melihat seorang malaikat mengangkat gulungan kitab yang terbuka, gulungan kitab kecil terbuka, kemudian dia mendengar suara, Yohanes, ambil itu. Ambil gulungan kitab di tangan malaikat itu. Ayat ke-9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku, katanya kepadaku. Karena dia tadi mendengar suara, Yohanes, ambil gulungan kitab di tangan malaikat itu. Kemudian Yohanes menurut perintah suara itu. Dia datang kepada malaikat itu. Kemudian dia meminta gulungan kitab itu kepada malaikat itu. Kemudian malaikat itu bilang seperti ini. Malaikat itu tidak lain adalah Yesus. Dia bilang sama Yohanes, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi ketika Yohanes mendekati malaikat itu, yang diselubungi awan, ada mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api, di kepalanya ada pelangi, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Dia datang kepada malaikat itu, dia minta kitab kecil tadi, karena memang dia diperintahkan untuk meminta. Kemudian malaikat itu bilang sama Yohanes, ambillah, makan, tetapi jangan lupa, ketika engkau makan, di dalam perut akan terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Ini disampaikan oleh malaikat itu ketika Yohanes meminta gulungan kitab itu kepada sang malaikat. Kita lihat ayat yang ke-10. Apa yang terjadi? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu. Ini kesaksian Yohanes. Dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Jadi benar seperti apa yang malaikat itu tadi katakan, ambil ini, makan, tapi jangan lupa, ketika engkau makan, di mulutmu akan manis gulungan kitab ini. Tetapi gulungan kitab ini ketika tiba di perutmu, maka perutmu akan terasa pahit rasanya. Dan benar seperti yang dikatakan malaikat itu pada waktu Yohanes ambil dalam penglihatan dan tulisan hayal ini, ia makan gulungan kitab itu, kemudian Yohanes merasakan seperti apa yang malaikat tadi katakan, bahwa gulungan itu terasa manis di dalam mulut, tetapi merasakan pahit di dalam perutnya. Bapak, Ibu, Saudara, kira-kira pengalaman rohani apa yang terjadi yang digambarkan di dalam pengalaman ini? Gulungan kitab kecil yang terbuka, gulungan kitab kecil yang tadi dimeteraikan sebelumnya adalah nubuatan 2300 petang dan pagi. Yang Daniel 12 ayat 4 katakan, meteraikan itu sampai akhir zaman. Tapi di akhir zaman ada waktunya itu dibuka. Dan gulungan kitab kecil itu, kalau dimakan, manis pertama di mulut, tapi kemudian pahit di perut. Maka sebenarnya ini adalah gambaran pengalaman rohani dari orang-orang yang memakan, dalam arti menyelidiki, mempelajari gulungan kitab kecil yang sudah terbuka, yang tadinya tertutup di zaman Daniel, yaitu mengenai penglihatan 2300 petang dan pagi. Kitab Daniel dimakan, itu artinya diselidiki. Tidak makan secara harafiah. Jangan lupa kitab Daniel dan Wahyu adalah kitab yang menggunakan lambang dan simbol. Kitab yang kecil yang dimakan itu berarti dipelajari, diselidiki, dicari tahu apa makna daripada nubuatan yang dimeteraikan ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, kita dapat memahami gambaran ini. Kita tidak ada waktu membahas perhitungan-perhitungan ini. Tapi saya pikir ini semua pelajar-pelajar Alkitab yang advance. Maka 2300 petang, Daniel 8 ayat 14, sebenarnya ini adalah sebuah perhitungan nubuatan yang erat hubungannya dengan doktrin
dari distinctive doctrine of Seventh Day Adventist, yaitu mengenai sanctuary ataupun Ka'bah. Ketika ada orang mempelajari, menyelidiki, ataupun dalam bahasa Wahyu katakan memakan gulungan kitab kecil ini dengan cara mempelajari dan mencari tahu, maka dia kemudian menemukan sebuah pekabaran yang penting dari perhitungan nubuatan ini. Tadi malaikat itu katakan tidak ada penundaan lagi, tidak ada lagi dalam Alkitab nubuatan waktu yang ada setelah perhitungan nubuatan 2300 petang dan pagi. Itu sebabnya jangan pernah ada lagi orang yang membuat sebuah perhitungan nubuatan setelah perhitungan nubuatan yang dicatat di dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Karena malaikat itu tadi katakan setelah gulungan kitab kecil ini terbuka, tidak ada lagi penundaan. Tidak ada lagi satu fase waktu yang kita harus tunggu penggenapan dari sebuah nubuatan. Sebabnya tidak boleh dan tidak pernah boleh ada orang yang coba menyampaikan tentang sebuah perhitungan waktu yang lain sehubungan dengan kedatangan Yesus dan lain sebagainya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Sebuah sejarah mencatat, catatan sejarah menyebutkan, ada seorang tokoh yang bernama William Miller. Dia adalah seorang pengkhotbah sebenarnya dari gereja Baptis. Awalnya, Tuan Miller mempelajari nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, dan ia menemukan bahwa Yesus akan datang secara nyata di awan-awan untuk memberikan keselamatan bagi orang saleh. Jadi William Miller adalah seorang pelajar Alkitab yang sangat luar biasa, yang sungguh-sungguh. Ada sebuah catatan menyebutkan William Miller tidak akan melewatkan satu ayat yang dia belum pahami dengan sangat benar dan baik. Itu sebabnya dia mempelajari dengan teliti. Dan William Miller mempelajari dan menemukan sebuah ajaran bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini. Inilah sebuah pelajaran yang ditemukan oleh William Miller ketika dia menyelidiki Alkitab. Nah, pergerakan itu atau kelompok William Miller ini disebut atau menamakan diri mereka adalah pergerakan Advent. Kenapa Advent ataupun sering disebut dengan Adventis? Karena mereka adalah orang-orang yang mempercayai kedatangan Yesus. Advent itu mengartikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat Miller dan pengikutnya menyatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Dari mana Miller dapatkan? Ketika William Miller mempelajari nubuatan 2300 petang dan pagi. Ketika William Miller mempelajari perhitungan nubuatan yang dicatat di Daniel 8 ayat 14. Yang tadinya tertutup, kemudian dia coba pelajari, dan singkat cerita William Miller, dia tiba pada satu kesimpulan, walaupun ini direvisi dari sebelumnya, tapi dia tiba pada satu kesimpulan, bahwa saya menemukan, berdasarkan nubuatan 2300 petang dan pagi, Yesus Kristus datang pada hari atau tanggal 22 Oktober 1844. Dalam catatan SDA Bible Commentary tentang Kitab Wahyu halaman 798 mengatakan begini. Ini adalah pengalaman dari orang-orang yang mempercayai pekabaran tentang kedatangan Yesus kedua kali sekitar 1840 sampai 1844. Ketika mendengar pekabaran itu, seperti manis rasanya, tetapi ketika tidak digenapi sesuai dengan harapan mereka, menjadi sebuah pengalaman yang pahit. Nah, inilah pengalaman rohani yang terjadi pada tahun 1844. Gulungan kitab kecil yang dibuka, yang mereka makan, yang mereka pelajari, kemudian dengan sukacita mereka mempercayai, meyakini kalau Yesus datang kedua kali. Dan itulah yang dikatakan manis di mulut. Tetapi ketika tiba pada hari yang mereka tentukan, mereka mengalami kekecewaan yang amat sangat luar biasa. Maka pengalaman kekecewaan itulah yang digambarkan dalam kitab Wahyu 10 ayat yang ke-10, merasakan pahit yang luar biasa di dalam perut. Tentu kita kenal orang ini. Beliau adalah sekretaris eksekutif dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 sedunia. Dalam sebuah catatan dikatakan begini, pernyataan Yohanes tentang memakan gulungan kitab
dan itu membuat manis di mulut dan pahit di perut adalah pengalaman pengikut Miller bahwa Yesus akan kembali membersihkan dunia yang berakhir 2300 hari atau pada akhir 2300 petang dan pagi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1844. Tetapi mereka mengalami kekecewaan yang sangat-sangat dalam. Kenapa mereka begitu kecewa? Karena ketika mereka mendengar pekabaran Miller bahwa Yesus akan datang ke dunia ini, menjemput kita, membawa kita ke sorga, mereka menjual semua harta mereka. Mereka memberikan kepada semua orang. Tidak ada lagi yang mereka punya. Karena mereka pikir hari besok ataupun minggu yang mereka sudah tentukan, Yesus Kristus akan datang kedua kali. Mereka dengan sukacita mendengar khotbah Miller kemana-mana. Ada ribuan orang yang percaya, pengikut daripada Miller. Itu adalah pekabaran yang membawa sukacita yang luar biasa. Bahwa Yesus akan datang ke dunia ini. Itulah gambaran manis di mulut. Tetapi ketika tiba di hari yang mereka tentukan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka mengalami kekecewaan. Namun ada satu pekabaran rohani yang saya mau bagikan. Mudah-mudahan kita masih punya cukup banyak waktu karena ada bagian yang lain yang nanti akan saya sebutkan yang erat hubungannya dengan pekabaran ini yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Nah, ada sebuah pesan rohani karena saya pikir bagian yang tadi kita juga boleh pahami sebagai sebuah catatan sejarah, gulungan kitab kecil yang terbuka, yang mereka pelajari, tapi gulungan kitab kecil ini akan membuat manis di mulut dan pahit di perut, adalah pengalaman masa kekecewaan kelompok Adventisme, kelompok Miller, yang mana ketika hari yang mereka tunggu itu tidak terjadi, mereka amat sangat kecewa, bahkan terjadi kemurtatan yang besar. Namun ada hal yang perlu kita pahami dari pengalaman rohani umat-umat Tuhan pada waktu itu. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara umat-umat Tuhan yang percaya kepada dekatnya kedatangan Yesus pada zaman William Miller mengkhotbahkan itu? Saya mendapati beberapa catatan penting. Ketika mereka semakin dekat kepada hari yang mereka tentukan, semua umat percaya berdoa dengan benar-benar kusuk, menyelidiki hati untuk memastikan bahwa mereka telah membuang semua dosa dan meminta maaf kepada semua keluarga, tetangga, dan semua orang. Ini sebuah pelajaran rohani. Jadi ketika mereka menyadari kalau Yesus Kristus itu sudah begitu dekat datang, mereka menyelidiki hati mereka. Jangan-jangan masih ada dosa yang belum mereka selesaikan. Jangan-jangan masih ada kesalahan yang belum mereka meminta maaf. Jangan-jangan masih ada kesalahan orang yang mereka juga belum maafkan. Karena mereka menyadari hari kedatangan Yesus yang begitu dekat, sehingga mereka mengoreksi dan memeriksa hati hidup mereka masing-masing untuk bersedia kepada kedatangan Yesus. Saya pikir ini sebuah pesan rohani juga bagi kita, bahwa ketika kita menyadari ini adalah hari-hari terakhir di dalam perjalanan sejarah dunia ini, tidak ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan kecuali memeriksa diri kita masing-masing untuk melihat apakah ada hal-hal yang harus kita perbaiki untuk bersedia kepada kedatangan Yesus. Nah, mari kita kembali kepada pengalaman itu. Mari coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Pada hari yang mereka tentukan, dengan hikmat dikatakan mereka berkumpul di berbagai tempat, bersekutu bersama-sama, menanti kedatangan Yesus. Dan pengharapan kepada kedatangan Yesus itulah yang tadi digambarkan manis di dalam mulut. Detik demi detik mereka tunggu berlalu di hari yang mereka sudah tentukan dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa, kita bisa bayangkan hari itu. Mereka berkumpul di rumah-rumah ibadah barangkali, di tempat-tempat yang mereka khususkan untuk melihat sama-sama kedatangan Yesus yang mereka tunggu. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba pada hari yang mereka tentukan, pengalaman pahit di perut itu pun datang. Mereka amat sangat kecewa. Waktu yang mereka tentukan telah berlalu dan Yesus tidak kunjung datang. Apa yang terjadi? Kebanyakan orang-orang yang mengikut Miller mereka murtad dan mencibir para pendeta-pendeta yang mempercayai dan mengajarkan pekabaran kedatangan Yesus.
termasuk William Miller sendiri, mereka cemooh oleh karena mereka sangat kecewa karena mereka tidak menyaksikan atau tidak mendapati Yesus datang seperti yang disampaikan selama ini. Sebenarnya William Miller benar di dalam menafsirkan perhitungan waktu nubuatan. Tetapi William Miller dan pengikutnya, mereka salah menafsirkan peristiwa yang terjadi. Jika kita melihat hari-hari raya orang Yahudi dan penggenapannya melalui rencana keselamatan di dalam Yesus, maka sebenarnya semua hari raya orang Yahudi itu menggambarkan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seperti contoh hari raya Paskah itu adalah digenapi ketika Yesus mati, hari raya roti tidak beragi itu ketika Yesus istirahat di dalam kubur, buah sulung ataupun hulu hasil itu melambangkan kebangkitan Yesus, Pentakosta mengenai kecurahan Roh Kudus, hari raya tiup serunai orang Israel itu menggambarkan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang sudah berlangsung pada tahun 1800-an sampai 1840, William Miller puncaknya, hari pendamaian yang sebenarnya itu adalah dimulainya masa penghakiman, tetapi William Miller menafsirkan itu adalah hari kedatangan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya perhitungan William Miller secara secara perhitungan waktu itu sudah benar bahwa 1844 adalah satu fase yang sangat penting dalam sebuah rencana keselamatan. Tetapi yang tidak tepat adalah ketika William Miller mengatakan itu adalah hari kedatangan Yesus, yang sebenarnya itu adalah hari dimulainya masa penghakiman. Sebenarnya yang terakhir hari raya Pondok Daun bagi orang Yahudi, itulah sebenarnya hari kedatangan Yesus di mana umat-umat Tuhan akan hidup di sorga bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika masa kekecewaan terjadi, hampir semua mereka murtad, hampir semua mereka kecewa. Tetapi dari kelompok yang kecewa itu, ada sekelompok kecil umat-umat Tuhan. Mereka berkumpul dan mempelajari kembali apa sebenarnya yang terjadi dari perhitungan nubuatan William Miller. Jadi sekitar 1844 itu di kota Washington di Amerika, kelompok kecil ini walaupun mereka kecewa, tetapi kemudian mereka mempelajari lebih sungguh-sungguh, berdoa lebih sungguh-sungguh untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi dari perhitungan nubuatan Miller. Dan inilah yang boleh selalu gereja kita sebutkan, kita harus lebih sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, reach up, untuk berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan dan memberikan kita pengertian, terlebih memberi kita kuasa Roh Kudus Tuhan. Kelompok kecil ini, saudara-saudara, kita kenal nama-nama mereka. Di antara mereka ada Joseph Bates, usianya waktu itu 52 tahun, ada Hiram Edson, 38 tahun, ada Frederick Wheeler, ada S.W. Rhodes, ada James White, usianya 23 tahun, kemudian ada Ellen Gold Harmon, usianya 17 tahun, namanya masih Ellen Gold Harmon karena dia belum menikah dengan James White, usia 19 tahun, 1846 dia kemudian menikah dengan James White sehingga kita kenal namanya menjadi Ellen J. White. Waktu itu dia belum menikah, masih usia 17 tahun. Inilah kelompok yang juga percaya kepada pekabaran Miller, kelompok yang juga kecewa, tetapi di tengah-tengah rasa kecewa mereka, mereka tidak meninggalkan iman mereka, tetapi kemudian mereka berkumpul, berdoa, dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, maksud dan pengertian dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalaupun Bapak Ibu kita pernah mengalami kecewa kepada seseorang ataupun kepada sesuatu, jangan pernah tinggalkan iman saudara. Carilah Tuhan terus sampai Tuhan kemudian memberikan jalan keluar di masa-masa atau di situasi kita kecewa. Orang-orang ini juga kecewa, tapi mereka berdoa dengan sungguh untuk mencari tahu jawaban yang lebih baik dari Tuhan. Kepada orang-orang muda itu tadi, ataupun khususnya kepada seorang yang bernama Hiram Edson, pada besok harinya,
23 Oktober 1844, ketika Hiram Edson berjalan-jalan di kebun jagung, Hiram Edson mendapatkan sebuah penglihatan bahwa Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci yang ada di sorga. Baru kemudian Hiram Edson menyampaikan bahwa 1844 itu bukan hari kedatangan Yesus ke dunia ini, artinya membersihkan Ka'bah di dunia, tetapi memulai membersihkan Ka'bah di sorga, yang berarti dimulainya masa penghakiman. Selanjutnya bergabung beberapa tokoh terkenal, diantaranya ada Wagoner, ada Lobrock, ada Jane Andrews. Ini kemudian menjadi misioneri Advent pertama, dikirim dari Amerika. Ada Uriah Smith, Haskell, dan juga beberapa tokoh yang lain. Mereka mulai mempelajari tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang awalnya dimulai oleh Miller tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian kepada Hiram Edson ditunjukkan bahwa 1844 itu bukan hari kedatangan Yesus, tetapi hari dimulainya masa penghakiman. Dan kepada kelompok kecil ini kemudian diberikan terang kebenaran bertambah secara progresif, dan inilah yang kita sebut dengan progressive revelation. Kebenaran itu Tuhan tambahkan secara bertahap. Mereka kemudian mengerti tentang hukum hari Sabat. Mereka kemudian mengerti tentang makanan. Mereka kemudian mengerti tentang pola hidup yang sehat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian inilah yang kemudian kita tahu menjadi cikal bakal Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang diorganisir beberapa waktu kemudian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang terakhir di pasal yang ke-10 itu, maka ia berkata kepadaku, ini malaikat itu berkata kepada Yohanes, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapati sebuah pesan di ayat ini. Oleh karena hari kedatangan Yesus itu belum terjadi seperti yang mereka nantikan, seperti yang mereka khotbahkan, bahkan kemudian seperti yang mereka alami kekecewaan karena mereka menafsirkan hari kedatangan Yesus yang sudah mereka tentukan berdasarkan perhitungan nubuatan. Tetapi karena peristiwa yang mereka tunggu itu belum terjadi, maka malaikat itu berkata kepada Yohanes, engkau harus bernubuat lagi. Ini artinya, karena hari kedatangan Yesus itu belum terjadi, maka tugas kita adalah menyampaikan dan mengumandangkan berita tentang hari kedatangan Yesus yang akan terjadi, tetapi tidak boleh memberikan satu perhitungan waktu tentang kronologi dan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Saya pernah juga mendengar ketika seorang menyampaikan, dengan melihat situasi dunia yang begitu sangat kacau balau ini, kemudian terjangan ekonomi karena virus ini, kemudian balas sampar dan lain sebagainya, maka seseorang katakan, saya meyakini tidak lebih dalam 5 tahun lagi dunia ini akan berakhir, Yesus akan datang. Saudara, hati-hati dengan kata-kata dan kalimat seperti ini. Karena setelah perhitungan nubuatan yang ditulis oleh Daniel ini, maka tidak ada lagi perhitungan waktu tentang kedatangan Yesus. Tetapi pekabaran ini pekabaran yang harus dikumandangkan. Dan pekabaran ini adalah pekabaran yang harus disampaikan karena kita sudah tiba di ujung daripada akhir zaman, walaupun belum tiba pada titik daripada zaman yang akhir ini. Ada sebuah nasihat, Nyonya White menyebutkan, apakah seorang menjadi pendeta atau dokter? Apakah dia pedagang atau petani? Mempunyai keahlian khusus atau ahli mesin? Tanggung jawab untuk memberitakan Injil terletak kepadanya. Pekerjaannya lah untuk menyatakan kepada sesama manusia Injil keselamatan mereka. Setiap bidang di mana ia bekerja haruslah menjadi satu tempat untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu saya saudara bekerja, pekerjaan itu adalah ladang misi untuk kita. Di mana Bapak Ibu Saudara beraktivitas,
tempat itu adalah ladang Injil untuk kita. Apapun pekerjaan kita, pekerjaan itu adalah menjadi misi dan ladang untuk kita memberitakan tentang kedatangan Yesus ataupun kabar rencana keselamatan ini. Kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita. Kita tidak perlu meninggalkan kesibukan kita. Tetapi gunakanlah pekerjaan kita yang baik itu, kesibukan kita yang baik itu, untuk menjadi ladang misi memberitakan kabar baik. Ada juga orang-orang muda mungkin dalam keputusan yang mereka buat. Kalau itu mereka sudah gumuli dengan Tuhan, mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tetapi itu bukan satu-satunya cara dan jalan untuk kita terlibat di dalam pekerjaan ini. Karena di mana kita bekerja, mau jadi dokter, mau jadi petani, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, mau ahli mesin, insinyur, dan lain sebagainya, Nyonya White katakan, di tempat itulah ladang misi dan ladang Injil untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih waktu saya sedikit lagi. Apa kata Alkitab sebenarnya tentang kedatangan Yesus yang belum terjadi? Bahkan tampaknya ada seperti penundaan. Karena orang-orang di zaman Miller sudah begitu semangat, saudara-saudara. Mereka sudah begitu luar biasa. Mereka sudah begitu siap kelihatannya. Tetapi kemudian mereka kecewa. Ada banyak hal yang membuat mereka kecewa. Ketika mereka meninggalkan rumah mereka, menjual harta mereka, memberikan semua yang mereka punya kepada orang miskin, bahkan mungkin hanya punya baju di badan mereka. Mereka hanya punya untuk makan satu kali saja, karena mereka pikir besok sore kita sudah makan di sorga dan seterusnya. Ketika peristiwa itu tidak terjadi, mereka mengalami kekecewaan. Apa sih kata Alkitab tentang hari kedatangan Yesus itu? Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Nah, saudara, kita juga bisa elaborasi sebenarnya ini, siapa ini malaikat yang berasal dari matahari terbit. Dia adalah malaikat dari timur. Matahari terbit itu sama dengan bintang dari timur. Ketika orang Majus melihat Yesus lahir di ufuk timur, maka sebenarnya ayat-ayat ini menggambarkan bahwa malaikat yang datang dari timur, yang berteriak atau yang berseru kepada empat malaikat itu, ini juga sebenarnya menggambarkan Yesus Kristus. Jadi malaikat timur yang berseru dengan suara nyaring dalam Wahyu 7 ayat 2 itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya apa yang disampaikan oleh malaikat ini kepada keempat malaikat di ayat yang kedua tadi? Maka kita harus baca di ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Bapak Ibu Saudara baca nanti lebih lengkap Wahyu pasal yang ke-7. Di Wahyu pasal yang ke-7, seorang malaikat dari timur berseru dengan nyaring kepada empat malaikat. Empat malaikat itu siapa? Empat malaikat yang sedang menahan keempat angin dari empat penjuru mata angin. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ayat-ayat di Alkitab sebelumnya tidak ada pasal dan juga tidak ada ayat, maka Wahyu 7 ayat 1 itu sebenarnya adalah sambungan dari Wahyu 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi empat malaikat itu sedang berdiri menahan empat mata angin. Jadi diperintahkan oleh malaikat timur itu kepada empat malaikat yang berdiri di empat penjuru bumi menahan empat angin bumi supaya jangan dulu angin itu dilepaskan. Bapak Ibu Saudara tahu angin ini melambangkan apa? Kita baca beberapa ayat di Alkitab, tapi saya singkatkan saja di bagian ini. Di dalam kesepadanan antara kitab Wahyu dengan kitab Perjanjian Lama, maka ideologi tentang empat mata angin dan empat penjuru bumi ini muncul di ayat-ayat
di kitab Yeremia 49 ayat yang ke-37, bahwa di sini kita dapat memahami apa arti daripada angin. Jadi angin itu adalah arti daripada angin menyerahkan ataupun sebagai bencana. Bencana yang akan menghancurkan. Dalam Yeremia 49 ayat 36, 4 mata angin adalah 4 penyerakan ke 4 penjuru dunia. Dalam ayat 37 menyebutkan bahwa angin itu melambangkan malapetaka, bencana, penyerakan, kehancuran. Dan juga di dalam ayat 29 mengindikasikan adanya kegentaran dari segala jurusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya adalah malaikat itu masih memberikan perintah kepada 4 penjaga mata angin supaya tahan dulu angin. Angin kehancuran, angin malapetaka, angin murka Allah. Artinya ini menggambarkan saudara-saudara, bayangkan ini ada kehancuran dari 4 penjuru dunia. Tetapi kehancuran itu masih ditahan oleh 4 malaikat yang diperintahkan. Sekarang bayangkan jika kita ada di tengah-tengah, kemudian ada kehancuran dari utara, dari timur, dari selatan, dan dari barat. Dan dalam ayat tadi dikatakan malaikat timur ataupun matahari timur yang tidak lain adalah Yesus itu, dia berseru dengan suara nyaring. Yang dia perintahkan kepada malaikat itu, jangan rusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pekabaran dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ketiga, ini adalah sebuah pekabaran kasih karunia, kesempatan yang Tuhan masih berikan sebelum dia mengizinkan 4 malaikat yang menahan 4 mata angin kehancuran itu, mereka melepaskan bencana itu. Ketika malaikat timur itu perintahkan 4 malaikat itu lepaskan angin itu artinya pintu rahmat dan pintu belas kasihan berakhir dan tertutup bagi semua orang. Dan itulah hari di mana kedatangan Yesus akan terjadi. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyebutkan akan gambaran ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran jika Alkitab mengatakan bencana-bencana, kuasa-kuasa langit akan goncang, kemudian bencana topan, badai, dan lain sebagainya itu terjadi. Tidak heran Alkitab mengatakan bangsa-bangsa itu takut dan bingung menghadapi deru perang, gelombang, kemudian dunia juga sementara takut tentang bencana-bencana melelehnya es di kutub utara selatan. Kemudian juga kita mendapati begitu banyak bencana, gempa bumi, kemudian juga hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kasih di banyak orang akan menjadi dingin, bencana sampar, penyakit, dan lain sebagainya. Kita tidak punya waktu untuk membahas ini, tapi yang saya mau katakan saudara-saudara, Matius 24 ayat 33 Yesus katakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, kita sedang berada di satu kondisi bencana-bencana yang masih terjadi. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, bencana-bencana ini sebenarnya masih bagian daripada waktu di mana kedatangan itu sudah di ambang pintu dan 4 malaikat yang menahan kehancuran seluruh alam semesta ini sebenarnya masih bekerja. Yang artinya pintu rahmat Tuhan itu masih Tuhan berikan. Oke, saya langsung di bagian yang penting ini. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7 katakan begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mereka yang mencari Tuhan sebelum kehancuran itu datang akan mendapatkan belas kasihan dan pengampunan. Sebaliknya, mereka yang mencari Tuhan di hari di mana kehancuran itu sudah tiba,
4 mata angin itu terbuka, artinya 4 malaikat yang menahan itu membuka dan melepaskan angin kehancuran itu, maka mereka tidak akan lagi mendapatkan pengampunan. Mengapa mereka tidak mendapat pengasihan dan pengampunan? Dalam Amsal 1 ayat 9 berkata, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Itu sebabnya kembali ayat tadi mengatakan, selama ia berkenan ditemui, selama 4 malaikat itu belum melepaskan angin kehancuran untuk seluruh alam semesta ini, maka sebenarnya ini adalah hari di mana masih terbuka pintu rahmat dan pintu pengampunan bagi kita. Benar Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab tadi katakan kita sedang alami dan kita saksikan. Benda-benda di langit goncang, kemudian bencana-bencana, deru perang, virus sampar, bahkan sekarang ini bukan hanya lagi COVID-19, ada lagi mutasi, migrasi daripada virus, dan ini tidak akan berakhir, akan terus terjadi. Tetapi saudara-saudara, ini adalah hari di mana pintu rahmat Tuhan masih terbuka. Angin kehancuran di Wahyu 7 itu belum Tuhan lepaskan. Bencana-bencana kecil masih ataupun terus akan terjadi, tetapi itu belum sebanding dengan ketika malaikat itu akan melepaskan 4 angin dari 4 penjuru dunia. Ketika 4 malaikat itu melepaskan 4 angin dari penjuru dunia, maka itulah akhir dari sejarah dunia ini. Dalam Wahyu 6 ayat 17 tadi katakan, siapakah yang dapat bertahan? Kalimat itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, tapi kalimat itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan bahwa ketika angin kehancuran itu akan dilepaskan, tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan. Jadi sebenarnya itu adalah pertanyaan retoris, yang artinya tidak ada satu pun yang dapat bertahan. Mau lari kemana pun kita tidak bisa, saudara. Mau lari ke hutan mana, mau ke gunung mana, ke tempat yang paling sepi di dusun-dusun sana, tidak ada tempat yang dapat kita berlindung kecuali kita lari kepada gunung batu kita, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Tetapi sebelum 4 mata angin itu dilepaskan, yang artinya hari kiamat itu tiba, maka inilah hari kasih karunia yang masih Tuhan berikan untuk kita mempersiapkan diri kita, menantikan dan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Malam hari ini, saat kita mendengar seruan nyaring dari malaikat timur, ketika dia berkata, tahan dulu 4 mata angin itu, maka ini sebenarnya adalah waktu kasih karunia, kesempatan yang Tuhan masih berikan. Bahwa kedatangan Yesus yang dinantikan oleh Miller sejak 1844, dengan orang-orang yang kecewa, kitab kecil yang pahit di perut dan manis di mulut itu, belum terjadi, maka ini sebenarnya artinya pintu rahmat Tuhan masih terbuka bagi kita. Malam ini, ketika kita mendengar suara Yesus berseru dengan nyaring bahwa ada pemeteraian sebelum kehancuran bumi ini terjadi, maka ini sebenarnya pekerjaan penyelamatan. Pekerjaan pemeteraian ini pembahasan yang lain. Pada kesempatan lain, Bapak Ibu Saudara boleh bahas. Tetapi sebelum Tuhan meteraikan, berikan cap tanda kepemilikan umat-umatnya, maka kehancuran 4 mata angin itu belum terjadi. Tetapi ketika Tuhan sudah memisahkan yang mana kelompok milik Tuhan, maka 4 mata angin itu akan dibuka, itu artinya hari kehancuran akan tiba dan Yesus akan datang kembali. Kenapa Yesus masih sepertinya menunda untuk datang ke dunia ini? 1844 kelompok itu sudah begitu semangat di dalam menantikannya. Kabar baik bagi kita malam hari ini, itu artinya
Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Bukan hanya mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan itu, tetapi mengumandangkan pekabaran ini agar semakin banyak orang bersedia kepada kedatangan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pembahasan yang sederhana ini. Kami serahkan kembali kepada moderator. Tuhan memberkati. Salam dari kami semua. Terima kasih Pak Pendeta atas seminar yang sungguh luar biasa malam ini ya. Saya sendiri tidak bisa tenang, otak saya tetap mencerna semua yang disampaikan pendeta. Karena sangat padat dan terstruktur dan terarah semuanya. Banyak pasti pertanyaan yang sudah kita simpan. Coba kita akan buka session tanya jawab. Ada pertanyaan dari Pak M. Silalahi. Apakah keempat mata angin yang akan dilepaskan itu terjadi setelah hukum hari Minggu dan 7 bala? Pertanyaan ada di chat, kalau kurang jelas Pak Pendeta mohon dijawab. Oke, ya terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Silalahi. Apakah keempat mata angin yang sedang ditahan oleh 4 malaikat dalam Wahyu pasal 7 itu akan dilepaskan atau terjadi, apakah itu setelah hukum hari Minggu dan 7 bala? Ini sangat pertanyaan yang sangat baik. Sebenarnya jika kita belajar kronologi peristiwa tentang akhir zaman, sekalipun dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman tidak ada penanggalan dan juga waktu-waktu yang ditentukan, tetapi kita dapat memahami di dalam Alkitab peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi sampai kemudian hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam kitab Wahyu kita mendapati kronologi daripada peristiwa itu. Bahwa sebelum hari kedatangan Yesus akan terjadi masa kesukaran, dan di masa kesukaran mula-mula itu sebenarnya pintu rahmat Tuhan masih terbuka. Tetapi kemudian ada masa kesukaran yang amat sangat besar. Dalam kitab Wahyu kita juga sering baca dalam masa kepicikan Yakub yang sangat besar, masa kesukaran yang besar. Di masa itu sebenarnya pintu rahmat Tuhan telah tertutup. Nah, bagaimana dengan hukum pemaksaan hari Minggu? Saya lebih suka menggunakan satu makna yang lain dari kata lain tentang pemaksaan hukum hari Minggu. Kalimat yang saya lebih biasa gunakan adalah di mana ada pemaksaan kepada atau di mana ada ketidakbebasan untuk beribadah kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Salah satunya sudah pasti yang kita pahami adalah tentang pemaksaan hukum hari Minggu, hari ibadah yang bertentangan dengan hukum Tuhan dalam 10 hukum, yaitu hukum yang keempat. Jika kita dapati bahwa pemaksaan hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu terjadi, maka sebenarnya bagi umat-umat Tuhan yang sudah mengerti dan menerima pekabaran ini begitu jelas, sesungguhnya pintu rahmat di masa ini bagi mereka sudah tertutup. Itu artinya sebenarnya secara tidak langsung bahwa keempat mata angin itu secara makna itu sudah terjadi dan ini sudah berada pada masa kesukaran yang amat besar. Dan di masa kesukaran amat besar, sebenarnya pintu rahmat itu sudah tertutup. Dalam Wahyu 22 ayat 11 berkata, biarlah yang baik bertambah baik, yang jahat bertambah jahat. Itu artinya tidak ada lagi pertobatan setelah masa kesukaran atau di masa kesukaran yang amat besar itu. Dan di masa kesukaran yang amat besar, salah satu yang terjadi adalah pemaksaan tentunya kepada hukum manusia yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan.
Barangkali itu yang boleh saya sampaikan. Sebenarnya bisa dibuat pelajaran yang lain, peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi dari sisi kronologi, peristiwa akhir zaman, walaupun sekali lagi kita tidak boleh menentukan fase-fase waktu, berapa lama dan berapa waktu itu terjadi di setiap bagian peristiwa. Waktu itu begitu akan cepat, dari satu bagian ke bagian yang lain akan begitu sangat cepat. Tanpa kita sadari, itu berlangsung dengan begitu amat sangat cepat. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Ibu Istumarang, Pak Silalahi, mohon maaf kalau ada yang kurang sempurna yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta. Bagaimana Pak Silalahi? Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ini sangat banyak sebenarnya yang ingin bertanya ya. Saya sendiri pun banyak ingin saya tanya karena tentang peristiwa akhir zaman ini memang sangat menarik untuk diikuti. Oke, sebentar. Ada lagi? Kita masih punya waktu ya untuk sesi tanya jawab. Bisa mempersiapkan pertanyaannya atau bisa lambaikan tangan saja pun jika ingin bertanya. Atau mungkin saya sendirilah yang bertanya dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ini dia katakan nggak dia? Oh, siapa yang bertanya? Pak Nangari kelihatan di sini. Oh, Pak Nangari. Oh ya, silakan Pak Nangari. Waktu diberikan. Saya sebenarnya sangat terkesima dengan perkabaran dibawakan oleh Bapak Sembiring ini. Karena kita mengulang kembali pengalaman orang-orang yang pada waktu 1844 itu sangat antusias mendengarkan perkabaran kedatangan Yesus kedua kali. Sama seperti kita sekarang, sudah berbulan-bulan barangkali namanya, sejak adanya Zoom ini, mendengarkan eskatologi itu. Dan hari ini disimpulkan untuk pelajaran kita, bahwa apabila sekali kita kecewa dan sudah lama menunggu dengan bermacam-macam pencobaan, perdebatan mengenai pentingnya keluar daripada kota itu, atau jadi saya blocking ya, bahwa kita harus mengungsi dan meninggalkan semua itu. Pada satu saat nanti ada yang kecewa, seperti dengan kelompok William Miller itu. Jadi hari ini Pak Sembiring, Dokter Bapak atau Abang, saya kira adik saya lah ini ya, karena saya masih lebih tua dari dia. Dia menguatkan hati kita, jangan tawar hati kita, sekalipun kita kecewa dengan keadaan dunia sekarang ini. Jangan kita tawar, karena pengalaman William Miller itu jangan kita ulangi. Tapi kita lihatlah seperti juga memang mahasiswa tidak terlalu sehat sebenarnya. Tapi mereka antusias berserah pada Tuhan. Akhirnya mereka mendapat hikmahnya nubuatan-nubuatan ini. Jadi saudaraku, marilah kita sekarang menghadapi masa penyaringan ini, artinya penggoncangan. Kita minta Tuhan segeralah mementeraikan kita supaya segera dia datang. Saya kira itu aja komentar saya. Terima kasih Pak Pendeta Sembiring. Terima kasih Pak Nangari untuk masukannya. Mungkin ada lagi? Dipersilahkan untuk bertanya. Karena ini materi pelajaran seminar ini pun padat ya. Baik, saya coba menyampaikan tadi yang cukup mengganggu pikiran saya, Pak Pendeta ya. Kan begitu banyak ya denominasi Kristen di kita lah yang kita tahu ya, dan begitu banyak juga penafsiran-penafsiran selama ini
tentang akhir zaman, mungkin tentang kedatangan Yesus, bahkan ada denominasi tertentu yang bilang naik turun surga. Ya tentu saja itu bukan sesuatu yang harus kita dengarkan. Jadi menurut Pak Pendeta tadi yang seperti yang dialami oleh Miller dan teman-teman lah kita bilang yang mereka menentukan kapan itu kedatangan Yesus. Apakah kita bisa buat pernyataan tegas sekarang ini jika ada denominasi yang menyatakan kiamat tahun sekian, tanggal sekian, apa bisa kita menyatakan mereka itu pasti sesat, Pak Pendeta? Ya, terima kasih Ibu Rizkumara. Pertanyaan yang baik ya. Saya pikir kita dapat memahami apa yang firman Tuhan sampaikan bahwa setelah perhitungan nubuatan Daniel yang termeterai lama sejak Daniel sampai William Miller terbuka, walaupun Miller sendiri tidak sempurna dalam tanda kutip. Tadi saya katakan peristiwanya yang salah, tetapi perhitungan waktunya benar, tapi peristiwa yang ditafsirkan salah. Maka setelah perhitungan nubuatan Daniel itu, maka kita memiliki satu doktrin yang sangat jelas bahwa setelah itu tidak ada lagi penundaan, kata malaikat tadi, yang artinya tidak ada lagi satu masa waktu nubuatan yang kita tunggu penggenapannya. Yang kita tunggu penggenapannya. Karena kalau masih ada satu masa waktu lagi yang harus kita tunggu penggenapannya, maka kita akan dapat menentukan waktu, tahun, dan lain sebagainya. Tapi setelah peristiwa atau setelah nubuatan yang panjang itu tidak ada lagi nubuatannya, nubuatan yang berhubungan dengan waktu, maka setiap pengajaran yang membuat satu perhitungan waktu dengan penentuan tanggal, maka saya tidak berani katakan itu sesat, tapi yang saya berani katakan adalah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan lupa, di dalam, saya pikir kita ini semua pelajar-pelajar Alkitab dewasa, di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 sendiri, kita pun mengalami ada sekelompok-kelompok kecil di masa-masa yang lalu membuat penafsiran-penafsiran waktu tentang kedatangan Yesus ini. Barangkali kita mengerti peristiwa yang terjadi pada tahun 99, kita mengerti di tahun 2000 dan lain sebagainya. Setelah ini sebenarnya, atau setelah nubuatan 2300 petang dan pagi, tidak ada lagi sebuah perhitungan waktu. Jadi kalau ada yang mengatakan ada perhitungan waktu, saya melihat dunia ini sudah begitu kacau. Saya pikir tidak lebih dari 3-4 tahun lagi kedatangan Yesus. Saya sendiri tidak berani katakan demikian. Walaupun saya mendengar ada orang yang mengatakan demikian. Sebabnya mereka katakan, mari kita waktunya meninggalkan kota, mari kita hidup di pedesaan. Itu sebuah konsep hidup yang baik. Tetapi bukan menghindar kepada krisis dunia ini. Alkitab tadi katakan, siapa yang dapat bertahan? Artinya mau lari kemanapun kita, ketika 4 mata angin itu terbuka, kita tidak akan bisa lepas, kecuali kita memiliki meterai Allah. Bapak Ibu Saudara jangan lupa, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, fokus kita bukan kepada krisis, tetapi fokus kita kepada Kristus. Krisis akan terjadi, bencana akan terjadi. Tadi saya tidak sempat bahas banyak ayat yang saya kutip tentang bencana-bencana, tanda-tanda yang kitab Injil sampaikan, karena itu menjadi bagian pelajaran yang biasa bagi kita. Itu akan terjadi, bahkan semakin hebat. Tapi fokus kita, pembicaraan kita, pekabaran kita bukan kepada krisis, tapi pekabaran kita kepada Kristus. Orang Advent banyak juga yang suka berbicara krisis. Krisis, krisis, krisis. Tapi kita lupa bicara Kristus, Kristus, Kristus. Pekabaran akhir zaman bukan pekabaran tentang krisis, tapi pekabaran akhir zaman sebenarnya berbicara tentang Kristus. Terima kasih tanggapannya Pendeta, memang benar ya, menyejukkan ya. Ada lagi mungkin yang akan mau bertanya ya, saya coba cek. Ada yang
raise hand atau belum? Atau saya tambahkan satu lagi pertanyaan pendeta? Silakan Ibu, silakan. Karena yang lain mungkin siapa tahu mungkin masih mencari apa yang mau ditanya ya. Ya, atau bisa juga karena yang lain mungkin tidak menangkap pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan dipahami. Bukan nggak menangkap Pak Pendeta, sangat padat dan sangat menyita pikiran Pendeta. Jadi mungkin kita masih cari apa yang mau ditanya. Sebenarnya banyak mau ditanya Pak Pendeta. Nah, pertanyaan saya mungkin yang kedua, Pak Pendeta tadi sampaikan kalau sudah 4 mata angin. Sebenarnya terus terang saya orang yang sangat awam soal nubuatan, mungkin malah sangat ini makanan keras buat saya. Makanan yang sangat keras mungkin ya. Kalau Bapak Pendeta tadi bilang penjuru angin dilepas gitu ya Pendeta, tidak akan ada yang bertahan. Apa yang dimaksud dengan ketika dilepas 4 penjuru angin? Apa itu berbicara tentang bencana alam, tentang virus, atau tentang apa gitu Pendeta? Kira-kira apa itu yang akan terjadi seandainya dilepas itu? Mohon tanggapannya Pendeta. Masih mute Pendeta. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Memang tadi tidak sempat saya bacakan lengkap ayat-ayatnya. Jangan lupa Bapak Ibu, Saudara-saudara, jika kita menggunakan Alkitab, menerangkan dan mengartikan angin itu adalah lambang daripada murka Allah ataupun lambang daripada kehancuran daripada alam semesta ini. Ya. Jadi angin di dalam kitab Yeremia tadi itu sebenarnya adalah gambaran daripada celaka, kesukaran, kecemasan ataupun bencana dari seluruh penjuru dunia. Kemudian pertanyaannya, apakah ini berupa virus? Apakah ini berupa bencana alam? Apakah berupa bagaimana? Barangkali itu adalah bagian daripada angin itu, tapi apa yang kita lihat dan saksikan ini, itu masih angin kecil. Angin kecil dalam arti angin besar itu masih ditahan oleh 4 malaikat itu. Tetapi ketika 4 malaikat itu akan melepaskan angin bencana itu, sepertinya bahasa kita, kalimat kita terbatas menggambarkan kehancuran daripada seluruh alam semesta. Karena itu akan menandakan akhir daripada sejarah dunia ini. Jadi angin itu melambangkan masa-masa kehancuran, celaka, bencana. Pada waktu 4 mata angin itu dibuka dan dilepaskan. Jadi saya pikir itu tidak sekedar hanya seperti virus COVID-19 yang ada sekarang, karena virus ini dari zaman-zaman dulu pun sudah ada. Tidak hanya sekedar seperti gempa-gempa yang terjadi, tidak hanya sekedar melelehnya kutub utara selatan, global warming, pemanasan global, tapi ketika 4 mata angin ini dilepaskan, tadi malaikat timur itu masih bilang, tahan dulu, karena ini pekerjaan pemeteraian belum selesai. Barangkali ini pemeteraian ini satu topik yang lain. Jadi dalam bahasa sehari-hari, kita boleh gambarkan malaikat timur, bintang timur, surya timur, yang tidak lain adalah Yesus, perintahkan kepada 4 malaikat tadi, tahan dulu anginnya. Jangan dulu lepas angin kehancuran itu sebelum Tuhan memeteraikan umat-umatnya. Jadi ketika 4 mata angin itu dilepaskan, itu adalah kehancuran dari seluruh alam semesta. Dan itulah akhir dari sejarah dunia, manakala Yesus datang untuk menggenapi rencana keselamatan itu. Artinya menyelamatkan kita dari akibat dosa. Yesus sudah mati di kayu salib, kematiannya sudah menyelesaikan upah dosa,
tapi Yesus belum menyelesaikan akibat dosa. Bapak Ibu tahu bedanya upah dosa dan akibat dosa? Upah dosa adalah maut kekal, Roma 6 ayat 23, kematian selama-lamanya di api neraka. Itulah upah dosa, kematian kekal. Tapi akibat dosa, malapetaka, bencana, sakit penyakit, kematian, kesusahan, problema, itulah akibat-akibat dosa. Yesus sudah mati di kayu salib, tapi kita masih mengalami akibat dosa. Kapan akibat dosa ini berakhir? Ketika Yesus datang kedua kali, kita akan selamat bukan hanya dari upah dosa, tapi kita akan selamat dari akibat dosa. Tapi di saat yang sama, alam semesta yang sudah berdosa ini akan mengalami kehancuran total ketika 4 mata angin itu dibuka. Karena Yesus akan membaharui kembali dunia ini menjadi dunia baru pada waktunya. Demikian Ibu Istumara. Baik, mungkin ada yang mau kasih tambahan lagi. Pak Turangan, ini seperti siap-siap atau gimana ini menyampaikan pendapat? Ada lagi sebelum kita closing statement lah dari pendeta ya, mungkin ada 1 atau 2, nggak apa-apa kalau masih ada waktu ya kita. Sudah jam 9 juga ya. Boleh bertanya? Panjaitan. Oke, terima kasih. Pak Pendeta, ada 2 menjadi pertanyaan saya untuk terkait topik malam ini. Saya sependapat bahwa memang kita tidak bisa setting time ya. Tetapi kita mesti tahu bahwa waktu atau time itu tidak melulu harus berbicara mengenai tanggal atau hari ya. Jadi kalau kita katakan tanggal sekian Yesus akan datang, ya tentu salah. Tetapi kalau kita bicara Yesus segera datang, itu juga waktu, gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu saya diskusi dengan Pak Pendeta, saya bilang, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta yakin Yesus segera datang? Saya bilang gitu. Lalu dibilang, saya sangat yakin bahwa malam ini Yesus akan datang, dia bilang gitu. Lalu Pendeta kenapa bilang begitu? Saya bilang gitu. Ya karena itu motivasi buat diri saya, bahwa saya dengan Yesus segera datang, maka saya akan terus berbuat baik. Itu yang pertanyaan saya pertama. Lalu yang kedua begini Pak Pendeta. Ini kan masa kesusahan itu ada 2 jenis. Ada masa kesusahan kecil, ada masa kesukaran yang besar. Nah, dalam masa kesukaran yang kecil ini, kita nanti tidak boleh bertransaksi. Tadi Pak Pendeta katakan dimanapun kita berada, ya kita akan dicari. Ya betul, memang dari segitu. Tetapi ketika kita tidak bisa bertransaksi, artinya kita harus hidup dengan diri kita sendiri tanpa kita berjual beli. Nah, kalau demikian apa yang kita mesti lakukan? Tidakkah sebaiknya kita harus hidup dari alam? Itu menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Panjaitan. Jadi yang pertama tadi saya setuju juga Pak, untuk memotivasi rohani dan mempersiapkan kerohanian kita. Ya, tentu semangat hari kedatangan Yesus yang segera akan terjadi itu harus kita pelihara. Tapi jangan disalahpahami ketika konsep ini akan masuk di pikiran beberapa orang, sehingga sebagian orang sudah tidak mau sekolah, tidak mau lagi bekerja, sudah meninggalkan segala sesuatu karena konsep ini. Jadi konsep yang mana yang kita mau pakai adalah konsep dari sisi persiapan rohani, kalau kedatangan Yesus itu sudah demikian amat sangat dekat, karena memang sudah tidak ada lagi perhitungan nubuatan setelah itu, sehingga ini sudah menjadi bagian dari zaman terakhir. Bahkan di rencana keselamatan, maka dari semua step rencana keselamatan, tinggal satu yang Yesus akan lakukan, yaitu kedatangan kedua kali. Jauh sebelumnya dia sudah dinubuatkan, dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah dibaptiskan, dia sudah bangkit, sekarang dia sudah mengantarai kita, maka dari semua rentetan rencana keselamatan itu tinggal satu yang belum, yaitu kedatangan Yesus. Kalau kita masih hidup di zaman Abraham, barangkali masih kita katakan ya lahirnya saja belum. Tapi ini dari sisi semua rencana keselamatan, maka ini akan menjadi pengertian yang benar bagi kita bahwa tinggal satu yang terakhir belum, yaitu kedatangan Yesus. Semangat ini jangan juga menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya dan melakukan yang terbaik dalam hidup pelayanan kita.
Jika dengan semangat ini kita kemudian menjual semua milik kita, tidak mau berusaha, dan saya lebih kurang 5 tahun sebagai Direktur Pemuda di Conference Jawa Timur ini, saya mendapati ada beberapa orang-orang muda yang sangat ekstrim, meninggalkan pekerjaan mereka, dan tidak mau lagi bekerja, hanya membaca Alkitab di rumah dan lain sebagainya, karena semangat hari kedatangan Yesus yang sudah dekat. Apakah juga demikian pola hidup yang benar yang diajarkan oleh Alkitab? Saya pikir tidak juga. Tapi untuk menanti kedatangan Yesus itu, kita harus memiliki semangat itu. Sambil lakukan pekerjaan kita dan gunakan pekerjaan itu menjadi ladang misi kita. Saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu Saudara apakah ada paham-paham dari beberapa orang muda kita yang seperti itu. Karena merasa bahwa dengan virus ini, ini sudah virus yang terakhir barangkali Yesus sudah mau datang, maka pekerjaannya yang baik, yang bisa libur hari Sabat, kemudian bisa mensupport gereja, mereka kemudian tinggalkan. Dan kemudian dia hidup di tempat terasing dan lain sebagainya. Nah, paham yang mana yang kita mau pegang sekarang? Apakah untuk persiapan rohani kita bahwa dekatnya kedatangan Yesus itu untuk kita bersedia, atau kemudian ini menjadi diputar balik oleh kuasa yang lain, sehingga kita tidak lagi mau menggunakan akal budi, hikmat, kebijaksanaan kita untuk berkarya dan melayani orang lain. Yang kedua, saya setuju akan ada satu masa di mana kesukaran besar akan terjadi dan penuh dengan keterbatasan, penuh dengan hal-hal yang tidak bebas, beribadah tidak bebas, menggunakan uang tidak bebas, membeli tidak bebas. Kalau saya fokus kepada hal-hal yang itu, saya fokus kepada krisis. Tapi saya lebih suka fokus kepada Kristus. Tidak bisa pun saya membeli, ada malaikat Tuhan yang menjaga, memelihara saya. Kalaupun ada orang yang pergi mengancam, membunuh, menganiaya saya, Alkitab katakan pedang mereka itu bagaikan daun yang tidak lagi berfungsi dan lain sebagainya. Benar masa kesukaran itu akan tiba. Benar kita harus meninggalkan mungkin situasi kota yang tidak baik, tidak sehat. Tapi tujuan kita untuk itu bukan menghindari bencana atau menghindari masa-masa sukar. Karena ketika masa sukar tiba, Alkitab tadi katakan tidak ada yang dapat bertahan. Mau lari di gunung mana kita, nggak ada bertahan. Saya berpuluh-puluh tahun tinggal di bawah kaki Gunung Sinabung dengan Pak Sembiring ini. Saya adik iparnya Pak Jonathan Tarigan, Pak Sembiring. Satu gereja dengan beliau. Ini orang tua kita kan, Pak Sembiring, Pendeta Sembiring. Saya satu kampung sebenarnya dengan beliau. Aman kami tinggal di desa itu, Pak, di bawah kaki Gunung Sinabung itu. Tapi Bapak lihat sekarang bagaimana situasi kaki gunung itu. Kami hidup, lahir, besar, tinggal di bawah kaki gunung itu. Kami sudah tinggal di pedesaan, country living dari dulu, hidup sampai saya SMA di sana. Tidak ada tempat yang aman ketika bencana itu terjadi. Tidak ada tempat yang aman ketika bala bencana itu terjadi. Yang aman adalah lari ke gunung batu, batu karang kita, yaitu Kristus. Karena kita tidak fokus kepada krisis, tapi kita fokus kepada Kristus. Tidak peduli bisa jual beli atau tidak, tidak peduli kita bisa bertransaksi atau tidak, karena kita punya gunung batu, yaitu Kristus, tempat perlindungan kita, maka kita akan dijaga dan dipelihara Tuhan. Pekabaran kita kembali apakah kepada krisis atau pekabaran kita kepada Kristus. Dan banyak contoh di Alkitab, ketika Elia mengalami krisis, dia tidak punya makan, mau dibunuh oleh Isabel, ada burung gagak sebagai malaikat penolong bagi Elia, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, pekabaran kita bukan krisis, tapi pekabaran kita Kristus di zaman akhir ini. Terima kasih Pendeta. Tadi sepertinya Ibu Sinu Haji juga mau bertanya ya. Nah, persilahkan Bu Sinu Haji. Ya, Masih ada. Ini pembahasan menarik. Kita nggak apa-apa waktunya agak molor sedikit ya. Boleh ya. Banyak yang mau bertanya ini. Oke, silakan Bu Sinu Haji. Ya, ada pertanyaan dari Aji Zahe ya Pak Pendeta. Jadi pertanyaannya dari Wahyu 10 ayat 10 ini hati saya
bertanya, ini kan bahasanya seperti ini, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku, ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini kan pengalaman oleh Yohanes ya. Jadi kira-kira ini kan perutnya jadi pahit, ada kekecewaan tadi. Kekecewaan apa yang dialami oleh Yohanes ini sebagai pemeran utama di cerita ini, Pak Pendeta? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sinung Haji. Ini satu kampung dengan istri saya. Saya punya istri dari Aji Jahe, tapi karena dari Aji Jahe yang bertanya, saya harus jawab. Walaupun tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa pengalaman masa kekecewaan yang mempelajari gulungan kitab kecil, yaitu pekabaran Daniel, adalah pengalaman masa kekecewaan. Jadi dalam hal ini, bukan Yohanes kekasih yang mengalaminya, tapi Yohanes kekasih menjadi sarana perantara yang Tuhan pakai menggambarkan pengalaman yang terjadi pada 1844, yaitu kelompok Adventisme. Jangan lupa, itu bukan gereja Advent, karena sebagian ada juga yang salah, ini Advent ini sesat karena pernah menafsirkan kedatangan Yesus. Sebenarnya kelompok Miller itu nggak ada hubungannya dengan gereja Advent. Karena organisasi gereja Advent itu belum ada waktu itu, walaupun cikal bakal daripada pekabaran Miller itu akan menjadi bagian dari kelompok kecil yang tadi saya sebutkan menjadi cikal bakal gereja Advent. Jadi poinnya di sana adalah bukan pengalaman Yohanes yang pahit di perut, manis di mulut, tapi Yohanes menjadi perantara yang Tuhan sampaikan menggambarkan pengalaman masa kekecewaan. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, itu adalah gulungan kitab kecil yang dimeteraikan, dipelajari oleh William Miller, dan pekabaran Miller itu manis di mulut. Artinya begitu senang orang dengar pekabaran itu, semangat sekali. Kalau kita baca sejarah itu, seperti yang tadi saya bilang, semua jual hartanya, semua jual bajunya, bukan jual, kasih ke orang. Semua mereka punya bagi-bagikan. Tapi ketika masa waktu yang mereka tentukan itu tidak terjadi, mereka murtad, mereka kecewa, dan itulah terjadi 1844, masa kekecewaan besar. Masa kekecewaan itulah gambaran ataupun kegenapan dari pahit di perut. Manis di mulut itu ketika mereka begitu senang dengar pekabarannya. Wah, siapa tidak senang dengar pekabaran kalau Yesus datang? Yesus datang besok. Wah, kita akan tinggal di sorga, kita akan terbang ke planet-planet lain, dan itu yang akan kita alami. Mereka begitu senang dengan pekabaran itu. Rasa senang, antusias mereka mendengar pekabaran itu, itulah gambaran manis di mulut. Tapi ketika tiba hari yang mereka tunggu tidak datang, kecewa, itulah pahit di dalam perut mereka. Jadi sekali lagi Ibu Sinung Haji, bukan Yohanesnya yang mengalami, tapi kan para rasul ini perantara yang Tuhan pakai menyampaikan pekabaran bagi generasi umat Tuhan selanjutnya. Demikian Ibu. Ya Pak Pendeta. Ada satu pertanyaan dari saudari Teti Pendeta. Mungkin saya bisa singkat pertanyaannya. Mengingat ada pertanyaan, mengingat kedatangan Yesus sudah semakin dekat, ada ajakan untuk melayani kesehatan country living, meninggalkan kota, meninggalkan godaan di kota semakin tinggi. Lalu ada pendeta yang mengajak, ayo jangan terlena di kota, dan juga mengatakan tidak harus. Maksudnya memang beberapa pendeta ada yang mengajak hal country living atau hal seperti itu. Bagaimana pendeta kita sebagai jemaat menyikapinya hal yang seperti itu? Kalau mungkin apakah itu pilihan atau terserah atau bagaimana pendeta? Silahkan menanggapi pendeta. Ya, saya merasa sebuah isu yang sedang sangat banyak dibahas belakangan ini adalah tentang country living. Saya sudah juga mengikuti beberapa seri country living dari berbagai versi. Ada yang menurut saya versi yang sangat bagus, Alkitabiah, selaras dengan tulisan Nyonya White. Itulah yang benar. Tapi ada juga versi yang
tampaknya begitu radikal. Maaf kata kalau saya sebutkan begitu. Yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terlalu ekstrim ke kiri dan ke kanan itu biasanya tidak akan baik. Ekstrim ke kiri artinya ya sangat radikal di dalam penafsiran dan implementasi yang juga tidak sesuai dengan sebenarnya pekabaran Roh Nubuat, apalagi Alkitab. Tapi ekstrim ke kanan juga yang terlalu melalaikan pekabaran itu juga tidak benar. Yang benar adalah memposisikan kepada kebenaran yang sebenarnya dengan metode interpretasi tulisan Nyonya White, karena tulisan Nyonya White lah yang banyak mempengaruhi pengajaran tentang country living ini, dan metode yang digunakan di dalam penafsiran itu juga harus dengan metode yang baik. Tentu ajaran country living sangat benar seperti yang banyak ditulis oleh Roh Nubuat. Dan bagaimana kita bisa tinggal lebih nyaman, lebih sehat, lebih sederhana, tinggal di desa dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga diberikan amaran untuk kita menginjil dan menyampaikan misi ke kota-kota. Jika kita memiliki kemampuan kapasitas untuk bisa tinggal di desa dengan situasi hidup yang lebih baik dan terlibat dalam pelayanan, bukan hanya di desa di mana kita berada, tetapi juga di kota untuk memenangkan orang-orang dalam pelayanan kota, maka itulah konsep country living yang benar. Konsep country living bukan menghindari bencana, bukan menghindari masa kesukaran, bukan menghindari masa penganiayaan, karena Bapak Ibu mau lari ke gunung manapun Bapak Ibu, tidak ada gunung aman yang aman, tidak ada gua yang aman, tidak ada tempat yang aman, kalau tujuan kita meninggalkan kota itu menghindarkan kesusahan, menghindarkan bencana, menghindarkan penganiayaan, dan lain sebagainya. Tetapi hidup di pedesaan adalah sebuah hidup yang ideal. Tidak ideal secara 100%, tetapi masih jauh lebih baik tentunya dibandingkan kita hidup di kota. Tapi kembali kepada konsep, motif, dan tujuan pribadi-pribadi seseorang untuk menghidupkan pola itu. Kita tidak juga menjadi orang yang menilai, menghakimi, dan menentukan, tapi itu tergantung kepada konsep-konsep yang lain. Ada teman-teman saya juga di Jakarta menyampaikan ada teman-teman yang sedang berusaha untuk meninggalkan kota, country living, dengan benar itu adalah sebuah yang baik, tapi ada juga mereka yang berseloroh katakan, ya sebagian alasannya country living, tetapi sebenarnya dia investasi katanya. Ya bagus juga kalau tujuannya investasi. Tapi kembali kepada motif dan tujuan konsep kita. Setelah kita gumuli itu dengan Tuhan, kita membuat pilihan yang benar, menjadi seorang country living yang benar, itu adalah sebuah pilihan yang sangat-sangat rohani dan baik. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga yang bertanya bisa untuk punya ini ya pemikiran atau dari apa yang disampaikan oleh pendeta. Sudah bisa Pak berikan kesimpulan atas seminar kita ini Pak? Dan ya, setelah kesimpulan bisa nanti Bapak untuk doa tutup juga. Baik, terima kasih sekali lagi kesempatannya Bapak Ibu Saudara. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak sempurna, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Tapi yang saya mau katakan pada malam hari ini adalah kita sudah berada di zaman akhir, di penghujung sejarah dunia, walaupun kita belum tiba di akhir daripada zaman akhir. Akhir daripada zaman akhir sudah pasti adalah hari kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita nantikan. Tetapi ketika kita menyaksikan berbagai situasi keadaan dunia yang demikian cepat terjadi, dunia kita tidak akan lebih baik. Dunia kita sedang berjalan kepada jurang kehancuran yang lebih parah dan lebih buruk, dan ada waktu di mana sejarah dunia ini akan berakhir. Dan ketika sejarah dunia ini belum berakhir, itulah masa di mana pintu rahmat Tuhan masih terbuka, dan pintu rahmat Tuhan masih terbuka bagi kita, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi dunia untuk kita beritakan supaya semakin banyak orang selamat.
Kemudian yang kedua yang saya mau katakan adalah dunia akan semakin buruk seperti yang tadi saya katakan. Krisis demi krisis akan terjadi. Sampar, bencana terus akan terjadi. Tapi jangan lupa, poin saya yang sangat penting yang saya ulang-ulang adalah pekabaran kita bukan kepada krisis dunia yang terjadi, tetapi pekabaran kita kepada Kristus yang memberikan kita kemenangan. Pekabaran kita adalah Kristus yang dapat memberikan kita keselamatan. Wahyu 6 ayat 17 tadi katakan, siapa yang dapat bertahan? Tidak ada yang dapat bertahan. Artinya, di tempat mana kita bisa bertahan? Tidak ada tempat yang dapat seseorang bertahan ketika 4 mata angin itu, masa kesukaran besar itu terjadi. Mau lari ke gunung manapun kita, mau lari di belahan dunia manapun kita, karena dari seluruh penjuru dunia, angin itu dilepaskan, maka kehancuran akan terjadi. Satu-satunya cara yang aman adalah lari kepada gunung batu kita, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, saya tidak juga tadi menyalahkan orang yang country living, itu pilihan yang sangat benar. Tetapi kalau country living menghindarkan dan menjauhkan kita dari bencana yang besar itu salah. Karena di tempat manapun kita, dari seluruh alam semesta itu akan tergoncang. Kecuali kita bersama Tuhan, yang Tuhanlah memberikan kita keselamatan. Tapi hidup di pedesaan, dengan kesederhanaan, dan hidup dari alam, itu adalah sebuah pilihan yang sangat baik, benar, dan sangat sesuai dengan firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pendeta Sembiring, terima kasih kepada majelis, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, keluarga besar Jemaat Anak KBC, Dr. Mansur Medan, dan terima kasih kepada tamu-tamu yang terhubung malam hari ini. Tuhan memberkati, mari kita akhiri dengan doa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih untuk waktu yang berharga malam hari ini. Saat kami dipertemukan dan terhubung secara online, untuk mempelajari akan firman Tuhan. Pengertian dan pemahaman kami sungguh amat sangat terbatas untuk memahami firman Tuhan. Kemampuan hamba-Mu juga sungguh amat sangat terbatas menjelaskan, menerangkan firman Tuhan yang amat sangat kudus ini. Tetapi Roh Tuhan tidak terbatas untuk memberi kami pengertian, untuk memberikan kami pertolongan, menghidupkan konsep kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, sementara kami setiap hari bersedia kepada kedatangan Tuhan. Karena kami melihat situasi dunia, tanda-tanda yang menunjukkan betapa dekatnya kedatangan Tuhan. Biarlah secara rohani kami akan terus bersedia. Seperti semangat jemaat Tuhan mula-mula di masa-masa mereka menantikan kedatangan Yesus. Ketika mereka mempelajari kitab kecil tentang Daniel, nubuatan yang terdapat di dalamnya. Biarlah semangat itu kami wariskan terus untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan. Di saat yang sama kami mengumandangkan pekabaran ini. Namun Tuhan, ajar juga kami terus berkarya. Sementara kami menanti kedatangan Tuhan, kiranya kami dapat terus melakukan karya pelayanan bagi kami masing-masing, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami beraktivitas. Kami gunakan tempat di mana kami bekerja melayani sebagai ladang misi untuk kami memberitakan kabar baik tentang hari kedatangan Yesus yang sudah amat sangat dekat itu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh keluarga umat Tuhan, Jemaat Anak KBC, Dr. Mansur, tamu-tamu yang terhubung, bahkan kami semuanya bersama keluarga kami dimanapun berada. Kiranya kasih Allah Bapa, kiranya damai sejahtera daripada Yesus Kristus, kiranya kuasa dan tuntunan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami sampai Maranatha Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa dikirim. Kita sudah mengakhiri seminar kita.
Ada permintaan juga Pendeta Ben Sembiring, mohon baterinya kalau bisa ditinggalkan Pak, karena banyak juga yang pingin gitu pelajari lagi gitu Pak. Kita akan. Siap. Terima Saya kasih. segera kirim ke Pendeta Sembiring. Nanti Pendeta Sembiring. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, saya serahkan untuk menutup perbaktian kita serahkan